Terima kasih Bapa di surga. Hari ini jamah kami, berikan kami hati yang lembut supaya benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua blok-blok, semua benteng-benteng yang membuat kami tidak bisa menangkap firman, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua rantai-rantai yang membelenggu hidup kami hari ini lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus jamah setiap kami, bebaskan kami, merdekakan kami dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom, suara saya kedengaran? Shalom. Dengar ya. Yang di lapas dengar ya suara saya ya. Kalau dengar saya minta jempolnya diangkat ke atas. Oke, sip. Hari ini kita akan belajar firman itu adalah Allah. Ya, saya pastikan bahwa semua sudah hafal. Ayatnya itu ada di mana ya. Firman itu adalah Allah, ada di Yohanes 1 ayat 1. Nah, kita akan baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah? Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 12. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Saya ulang ayat 1 dan 12. Saya akan ulang ayat 1 dan 12. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ada begitu banyak orang yang tidak paham kenapa dia harus membaca firman. Betul ya? Ada begitu banyak orang yang sangat sulit untuk diberitahu engkau harus belajar firman. Engkau harus membaca Alkitab. Ada begitu banyak orang memiliki alasan untuk tidak membaca Alkitab. Salah satunya adalah dia berkata, aku bukan seorang pendeta. Aku bukan hamba Tuhan. Aku tidak melayani di gereja. Kenapa aku mesti rajin baca Alkitab? Nah, hari ini tetap saya memberitahukan kepada semua kita wajib semuanya membaca Alkitab. Sebab firman yang kita ngerti, yang kita pelajari, kita ngerti, kita ngeh, terus kemudian kita dapatkan rema dari firman yang kita baca itu, maka sebetulnya kehidupan kita akan mengalami yang namanya perubahan.
ya, akan mengalami yang namanya dampak dari membaca firman itu ada dan jelas. Oke. Nah, ada tetapi yang ngomong begini, Bu, saya sudah baca sehari 12 pasal, sehari 15 pasal, tapi saya kok tidak mengalami kehidupan yang progres di dalam Tuhan. Saya gini-gini aja, ekonomi saya morat-marit, kesehatan saya merosot. Katanya kalau baca firman kita akan mengalami Tuhan. Perhatikan ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Semua orang artinya tidak pandang agama, tidak pandang suku. Yang penting orang, semua orang yang menerimanya, tidak pandang siapa engkau. Engkau orang berdosa, engkau orang suci, engkau kudus, engkau tidak percaya pada hal-hal yang berupa rohani, tapi kalau engkau menerima apa? Menerimanya itu menerima firman. Nah, firman itu di ayat 1 adalah Allah sendiri. Ya, kalau semua orang-orang menerima firman yang adalah Allah sendiri, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, perhatikan ya, ada orang-orang yang gini, Bu, saya sudah baca Alkitab 12 pasal sehari, tapi saya tidak mengalami apa-apa. Saya kasih ilustrasi ya. Di tangan saya ada kunci mobil, ya kan? Kemudian seorang driver saya berkata, Bu, mana kuncinya? Ini, kuncinya ini. Ya kan? Ini kuncinya. Terus dia cuma ngomel-ngomel, mana Bu, mana, gitu. Sambil ngomel-ngomel, mana. Tapi dia tidak memperhatikan saya, tidak memperhatikan tangan saya. Ini. Nah, waktu dia memperhatikan tangan saya dan dia menerima, menerima, terima. Ini pindah tangan nih, ya, pindah tangan, jeret. Maka si driver tadi membawa kunci, ya, menerima kunci. Setelah dia menerima kunci, dia baru bisa mengemudikan mobil, ya. Tapi tadi waktu dia belum menerima, waktu dia baru nanya-nanya ngomong banyak sekali ngomong, mana saya sudah nyari kemana-mana saya sudah. Tapi begitu dia menerima, maka dia bisa mengoperasikan mobil. Demikian pula dengan firman. Ada banyak orang tidak paham. Mana, saya sudah baca 12 pasal, mana? Engkau harus menerima. Menerima itu ya kayak gini nih tadi. Aktif melakukan menerima. Aktif melakukan menerima. Maksudnya bagaimana? Engkau tangkap itu firman. Firman apapun yang kau baca, engkau tangkap itu. Engkau masukkan di dalam pikiranmu. Di-download, dihafalkan. Waktu engkau menerimanya, menangkapnya, melakukan dengan aktif, mengambil firman itu. Secara aktif mengucapkannya berulang-ulang. Tidak boleh pasif ya. Secara aktif mengucapkannya berulang-ulang. Maka orang itu akan memiliki yang namanya kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Bu, bukannya kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukannya kita sudah otomatis menjadi anak Allah. Ya betul. Tetapi kalau engkau tidak mengerjakan apapun dengan imanmu,
tidak ada iman. Jadi cuman, oh aku sudah dibaptis, aku KTP-nya Kristen, Katolik gitu kan ya. Terus kemudian kalau ibadah, ada hamba Tuhan menyampaikan firman, aku sudah berkata amin, aku percaya. Tapi tidak melakukan tindakan secara aktif terhadap firman yang dia percaya tadi, maka di dalam kehidupannya tidak menghasilkan apa-apa. Di sini paham ya? Jadi pada waktu kita ini mendengar firman atau kita membaca firman, ada rema, ada firman yang loncat di pikiran kita. Wis, ini keren banget. Berarti kalau aku terima firman, aku terima dia, aku tiba-tiba diadopsi jadi anaknya. Aku punya kuasa. Tadinya aku anak dunia, berpikir secara dunia. Aku dilahirkan dari orang tua yang penuh dengan dosa, maka hidupku penuh dengan dosa. Aku tidak ada yang membimbing secara rohani untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi ketika aku terima firman, aku terima dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku diadopsi oleh Bapakku menjadi anaknya. Aku diberi kuasa. Nah, seperti itu harus diaktifkan ya, diaktifkan itu diulang-ulang, diulang-ulang, diucapkan bahwa aku ini anak Allah, aku ini punya kuasa. Kuasa ini tujuannya untuk apa? Seseorang yang punya kuasa, hidupnya sangat powerful, ya. Tapi kalau ada orang yang memiliki kuasa, tetapi dia tidak sadar bahwa dia punya kuasa, nah ini yang repot. Contoh, contoh ya. Markus 16 ayat 16 sampai 20 itu kalau engkau percaya sama Yesus, maka engkau tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Maka engkau bisa ngusir setan. Maka tidak ada maut yang apa namanya? Minum racun maut tidak akan mati. Maka dia punya bahasa-bahasa yang baru. Karena dia tidak mengerti kuasa itu, maka waktu di rumahnya ada kuntilanak, dia tidak punya kuasa untuk mengusir kuntilanak itu. Itu contoh yang kecil ya. Misalnya, tiba-tiba di dalam keluarganya, dalam rumahnya ada belatung banyak. Ciri-ciri santet, ciri-ciri kuasa gelap, ciri-ciri roh-roh jahat masuk di dalam rumah itu kan tiba-tiba ada banyak binatang. Entah itu kalajengking, entah itu apa namanya belatung. Biasanya kalau santet itu belatung ya, tiba-tiba di rumah tuh banyak sekali belatung kayak kayak nasi habis dibuang yang sisa itu kan, nasi sisa itu dibuang, tapi kalau nasi kan kecil-kecil dan tidak bergerak, lah itu banyak sekali dan bergerak, itulah belatung. Itu tanda-tanda di dalam rumah itu ada kuasa gelap yang sedang masuk. Nah, waktu dia tidak mengerti firman di Markus 16 ayat 16 sampai 20, maka dia menjadi anak Allah yang powerless. Kan gitu. Ya, menjadi anak Allah yang powerless, tidak ada kuasanya. Padahal waktu engkau terima Yesus, engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau diangkat menjadi anak. Engkau diangkat menjadi anak, artinya punya kuasa. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, yang sering terjadi, banyak orang duduk mendengarkan firman, pikirannya nggak connect. Pikirannya ke rumah, pikirannya ke masalah, pikirannya ke pekerjaan, pikirannya tidak kepada firman yang sedang disampaikan. Karena dia tidak ngeh bahwa firman itu adalah Allah. Sehingga dia menurunkan standarnya. Abai terhadap firman, di mana ketika firman itu disampaikan itu sebetulnya Allah sendiri sedang menjumpai umatnya. Yang percaya katakan amin. Waktu firman disampaikan,
sebetulnya Allah Tuhan kita sedang menjumpai umatnya. Waktu dia berkata, amin, yes, terjadi atasku. Aku terima bahwa engkau ini Allah adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika aku terima firman, aku jadi anak Allah. Dan aku punya kuasa. Aku diadopsi dari anak dunia jadi anak Allah. Ya. Nah, ketika orang itu aktif secara aktif mengambil firman tersebut, tidak ngantuk ketika dia dikasih firman, paham. Nah, akhirnya hidupnya akan mengalami yang namanya perubahan. Ya. Jadi firman yang kita terima harus kita ambil dengan aktif, harus kita masukkan, download di pikiran, hafalkan. Nah, sekarang perhatikan, kenapa ada banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak tidak selaras dengan firman. Yang pertama pasti dia bukan seorang yang suka membaca firman sehingga dia tidak tahu bahwa apa yang dikerjakan itu melanggar firman. Dia tidak tahu kebenaran sehingga dia punya alasan, oh aku nggak tahu kalau ternyata seperti ini tuh nggak boleh kan gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Ada juga yang dia tahu firman tetapi pikirannya tidak diselaraskan dengan firman. Contoh, kita buka di Lukas 3. Lukas 3 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan ya dengan cepat. Lukas 3 ayat 8 sampai dengan 14. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada yang datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. 14. Dan prajurit-prajurit itu bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kenapa ada begitu banyak orang yang memilih untuk mengambil yang bukan haknya? Karena pikirannya tidak mau diselaraskan dengan firman. Kehidupan kita ini sesungguhnya apabila kita mau menyelaraskan pikiran kita dengan firman. Firman jelas berkata, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kan ada firman berkata demikian. Maka kita tidak akan pusing dengan seberapapun gaji yang kita punya, seberapapun uang yang kita punya. Ya, dan kita cuma ngomong aja, aku cukupkan diriku dengan gajiku. Aku tidak mau merampas, tidak mau korupsi, tidak mau mengambil yang bukan hakku. Tuhan, terima kasih buat apa yang aku terima ini. Tuhan, biar ini terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Nah, itu kan berarti kita harus punya yang namanya downloadan firman. Ketika kita cuma punya uang sedikit,
Di dalam firman Tuhan sudah jelas. Ada yang cuma sedikit tapi jadi dimakan bagi 5.000 bahkan lebih, sisa 12 keranjang. 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Dari 5 roti 2 ikan. Dengan cara apa? Tuhan, Bapakku, aku mengucap syukur untuk makanan ini. Tuhan Yesus mengucap syukur. Lakukan saja seperti yang Tuhan kerjakan. Lakukan saja, adopsi, download, lakukan, tiru apa yang Yesus kerjakan. Di tangan kita, walaupun sedikit, tapi kita ngikuti apa yang Tuhan sudah contohkan. Ucapkan syukur, maka pasti akan terjadi yang namanya 5 roti 2 ikan. Sebelum saya ajarkan lebih lanjut lagi, di dalam pelayanan kami di keluarga kerajaan surga, sesungguhnya kami tidak memiliki dana yang banyak ya untuk kita melakukan pelayanan-pelayanan. Tetapi karena Tuhan yang sudah memerintahkan kami untuk melakukan pelayanan, apapun yang kami butuhkan, selalu Tuhan sediakan free, gratis. Karena apa? Kami percaya ketika kami diutus, maka Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Kami butuh gedung, Tuhan kasih gedung gratis. Kami butuh peralatan musik, Tuhan kirim alat musik. Kami butuh dana untuk memberi makan orang-orang, Tuhan kasih dananya. Dan itu nyata. Karena apa? Saya mendownload firman. Saya menghafalkan firman. Saya mempercayai setiap firman. Dan saya harap semua yang mendengarkan di tempat ini mulai melatih. Karena engkau adalah anak Allah yang punya kuasa. Kuasa itu dipakai untuk membuka pintu-pintu surga. Membuka hal-hal yang mustahil. Membuka hal-hal yang tidak bisa dikerjakan secara manusia biasa. Ya, karena kita ini anak Allah, jadi kita punya power. Ya, terus tadi sudah ya. Jadi kenapa ada begitu banyak orang yang dia bilang dia sudah baca firman tapi dia tidak mengalami apapun karena dia tidak menerimanya firman itu dengan aktif, tidak mengucapkan berulang-ulang, tidak mendownload dan tidak menghafalkan dan tidak menjadikan itu pola pikirnya. Jadi maksudnya di download itu kalau engkau lagi diem saja, maka yang nongol pikirannya itu isinya firman. Nah, berarti itu Tuhan berbicara. Waktu Tuhan berbicara, engkau ucapkan, maka malaikat Tuhan akan mengerjakan. Itulah terjadi yang namanya mujizat. Di sini paham ya? Saya harap paham ya. Yang nggak paham nanti boleh tanya. Ada di kisah di Ayub, ya mungkin ada orang yang berkata begini, Bu, saya ada di rutan ini karena dijebak orang, ya, karena saya dijebak orang. Saya nggak melakukan satu kesalahan apapun, tapi saya dijebak orang. Harusnya kalau kita sudah belajar firman, karena bapak-bapak semua kita semuanya sudah jadi Kristen, sudah mungkin 40 tahun, 50 tahun ya, sudah mengikut Tuhan, sudah percaya sama Yesus sekian puluh tahun. Harusnya ada downloadan firman di Ayub, ya, Ayub 1 ayat 10. Ada percakapan antara Tuhan dengan iblis waktu itu ya, Ayub 1 ayat 10. Tuhan itu sedang memamerkan Ayub. Ayub itu seorang yang sangat saleh. Tidak ada orang yang sangat saleh yang seperti Ayub. Nah, Tuhan itu sedang memamerkan Ayub di hadapannya iblis. Kemudian iblis itu berkata, "Iya, jelas saja
orang Engkau Tuhan memagari seluruh keluarganya, memagari anak-anaknya, memagari pekerjaannya, memagari berkat-berkat yang sudah diperolehnya. Engkau membuat pagar sekelilingnya. Ya jelas aja dia sangat diberkati. Nah, harusnya uh, tidak ada orang-orang yang terjebak atau dijebak kalau kita ini anak Allah dan kita memakai kuasa dan otoritas, memakai firman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, Tuhan, hari ini aku serahkan seluruh pekerjaanku, bisnisku, hidupku, hidup keluargaku, anak-anakku, suamiku, istriku Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Pagari Tuhan, pagari sekeliling apapun yang kami punya. Dan kami tolak setiap jebakan-jebakan. Bisa nggak begitu terjadi? Tidak ada jebakan. Sangat bisa karena kita sudah mengucapkan. Firman itu, malaikat itu akan mengerjakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sementara Tuhan berkata, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Jadi, kalau saya dan Bapak Ibu semuanya mengucapkan firman, maka malaikat Tuhan akan mengerjakan seperti yang kita firmankan, keluarkan dari mulut kita, yaitu firman. Yang tadi, contohnya, Tuhan buatlah pagar sekeliling rumahku, sekeliling keluargaku, sekeliling anak-anakku, pekerjaanku, bisnisku, buat pagar Tuhan. Kan itu firman di Ayub 1 ayat 10. Maka itu akan terjadi karena yang kita ucapkan adalah firman. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mempraktekkan Yohanes 1 ayat 12 tadi adalah ketika firman datang, entah itu dari khotbah atau kita baca sendiri, kita ucapkan berulang-ulang, kita hafalkan, kita masukkan dalam pikiran kita, tersimpan di pikiran kita. Saat terjadi sesuatu yang tidak enak, yang keluar adalah firman. Makanya tidak terjadi sesuatu yang kalau di dalam Wahyu 21 tuh tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka. Kalau kita baca di Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4 itu. Karena apa? Kita mau terus mengucapkan firman, terus mengucapkan firman, berulang-ulang mengucapkan firman. Jadi sekali lagi, tadi ketika kita menerima firman, kita menerima kuasa, yang kedua kita menjadi anak Allah. Nah, perhatikan ya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pemberian atau hadiah. Terserah orang itu mau menerima atau tidak. Ya kan? Tadi kan di ayat 12 semua orang yang menerima, semua orang. Entah itu agamanya apapun, siapapun itu yang penting orang. Tetapi itu adalah hadiah, pemberian. Hadiah itu boleh kau ambil, boleh tidak. Nah, kalau kita ini sudah menerima Yesus, terus dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apa sih keuntungannya? Keuntungannya apa? Satu, kita memang diselamatkan. Yang kedua adalah kita dikembalikan destiny kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi, untungnya apa? Kita dikembalikan ke destiny awal sebagai anak-anak Allah. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Jadi, waktu kita terima Yesus, kita memang diselamatkan, dosa kita diampuni. Tapi tidak hanya itu, sesungguhnya
Untuk apa sih Yesus itu mati di atas kayu salib? Untuk mengembalikan manusia kepada destiny awal bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa untungnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Oh, perhatikan ya, Bapak-bapak semuanya ya. Engkau lihat kerja malaikat ya. Kerja malaikat itu, satu malaikat itu bisa bisa menahan lempengan-lempengan tidak bergerak ya, menahan kota untuk tidak terjadi gempa bumi, ditahan itu. Itu satu malaikat. Berarti powerful. Itu malaikat yang tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kalau yang diciptakan kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, artinya kita ini mirip Tuhan. Betapa powerfulnya kita. Itulah sebetulnya tujuan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, untuk mengembalikan kita supaya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, dan kita juga punya yang namanya kuasa yang sama seperti Yesus. Ya. Dan kita ini pun sebagai anak karena kita percaya kepada Yesus, maka kita ini anak. Nah, kalau kita anak Allah, berarti kita berhak untuk menerima warisan. Nah, warisan hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah bertumbuh dewasa. Bayi rohani, anak-anak yang masih bayi tentu tidak akan diberikan warisan, belum akil balik. Anak-anak Allah yang sudah dewasa, artinya dia progres, firman ngerti, firman dikerjakan, imannya ada, imannya nggak kosong, imannya nggak mati. Dia punya iman memindahkan gunung. Dia punya iman memenangkan dunia, mengalahkan dunia. Dia punya iman mengalahkan dunia. Maka orang-orang seperti itulah yang menjadi ahli waris. Nah, perhatikan tadi di awal, tadi kan saya bilang, Bu, saya sudah baca 12 pasal sehari. Kok saya masih sakit? Bu, saya sudah 12 pasal sehari. Kenapa kok ekonomi saya morat-marit? Bu, kenapa kok keluarga saya berantakan? Engkau secara anak tidak bertumbuh dewasa. Bagaimana seorang anak bertumbuh dewasa? Adalah ketika dia punya firman di pikirannya. Dia jalan dengan Roh Kudus. Firman mengubah pikirannya. Pola pikir paradigma yang lama, manusia lama digantikan manusia baru. Cara berpikir dunia digantikan dengan cara berpikir yang dari kerajaan surga. Itu membuat dia tumbuh dewasa secara rohani. Orang-orang yang dewasa secara rohani, orang-orang itulah yang dipercaya berkat. Anak-anak yang masih anak-anak rohani, yang masih kecil-kecil, masih bayi-bayi, dikasih berkat, nanti kayak anak bungsu, dipakai buat foya-foya dan menjerumuskan hidupnya sendiri. Ya, jadi ada anak-anak Allah yang nggak ada progres, ya. Dia seperti anak dunia, karena dia tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Tetapi ada anak-anak Allah yang mengerti bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Ketika aku menerima firman, menerima dia, menerima firman aku masukkan, maka engkau bertumbuh dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Orang-orang yang sudah dewasa rohani, mereka dipercayakan banyak hal dari kerajaan surga. Untuk apa? Untuk engkau berfungsi di dunia ini, menjadi orang-orang yang berpengaruh dan dihormati. Sampai di sini paham ya? Saya harap bisa ditangkap. Nah, sekarang bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita sebagai anak Allah itu keilahiannya itu dikembalikan. Ya, kan tadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat, diadopsi menjadi anak Allah.
Anak Allah itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Yesus berkata begitu. Bagaimana kita ini supaya memiliki keilahian seperti itu? Yang pertama, kita harus menerima pengampunan dosa dulu. Jadi segala dosa pelanggaran diberesi dulu. Kita tidak bisa yang namanya hidup terus seolah-olah engkau tidak berdosa. Seolah-olah saya tidak berdosa. Seolah-olah saya benar. Semua pelanggaran akan firman itu mengakibatkan dosa dan itu mengakibatkan kita terpisah dengan Tuhan. Dan itu membuat kita kehilangan keilahian kita. Yang kedua, bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Bagaimana caranya? Bertumbuh jadi bayi rohani pada dewasa rohani, caranya adalah menerima firman. Selaraskan pikiran dengan firman. Selaraskan kelakuan dengan firman. Lama-lama akan menyatu dengan firman. 1 Korintus 6 ayat 17. Perhatikan. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana menyatukan diri dengan Tuhan? Tuhan itu, firman itu Tuhan. Menyatukan diri dengan Tuhan, menjadi satu pikiran kita, perbuatan kita, selaraskan dengan firman, maka sebetulnya kita sudah menjadi satu roh dengan Allah. Ya, bagaimana mengikatkan diri kita kepada Tuhan supaya jadi satu roh dengan Tuhan? Sangat jelas Yohanes 6 ayat 63 bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ya. Jadi perhatikan. Supaya keilahian saya dikembalikan, saya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka saya harus minta ampun dulu atas segala dosa. Yang kedua adalah saya terus bertumbuh secara rohani, saya harus tumbuh. Ya, terima firman, selaraskan pikiran dengan firman, kelakuan kita diselaraskan dengan firman. Kemudian saya mengikatkan diri dengan firman, maka saya menjadi satu roh dengan roh Dia. Yohanes 6:63, firman itu adalah perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi sangat jelas ya bahwa bagaimana supaya keilahian kita ini dikembalikan, supaya kita semuanya sebagai manusia yang biasa saja ini menjadi manusia ilahi karena engkau anak Allah, punya power, punya kuasa seperti Yesus, adalah engkau harus menyelaraskan hidupmu dengan firman, yang firman itu adalah Tuhan. Saya kasih contoh begini. Mungkin bapak-bapak bertanya begini, Bu, ibu ngomong kayak gitu tuh ibu sudah melakukan apa belum? Kok ibu ngomongnya kok enak sekali? Emang ibu sudah ngerjakan? Contoh gini ya, ya belum sempurna, tapi saya sudah mengarah ke situ. Contoh, ada orang sudah eh, apa sih, sekarat ya, 1 bulan di ICU. Saya datang mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak roh maut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan, beri kesempatan. Dalam nama Yesus. Dia bangkit, bangun, dan sampai hari ini bekerja dengan ajaib. Yang minimal membuat orang yang sudah koma 1 bulan itu bangkit dan bangun. Ya, walaupun belum membangkitkan orang mati, tapi kan sudah mirip-mirip, betul nggak? Terus kemudian ada orang sakit jantung, mau dipasangi kateter. Kita doakan supaya dapat jantung baru. Tiba-tiba dokternya bilang, loh ini kok jantungnya jadi seperti anak usia 20 tahun, kamu olahraga apa, minum obat apa?
sudah mengerjakan, minimal mirip Yesus. Ada orang kerasukan jam 1:30 malam ke telepon, ya kerasukan apa itu macan atau suaranya wow gitu kan, kerasukan kayak gitu tengah malam mengusir setan dalam waktu 5 menit, keluar kau iblis, dalam nama Yesus sembuh. Itu contohnya seperti itu. Bagaimana dengan keuangan? Sama saja, sama saja. Kita ini sebetulnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya power, otoritas yang sama dengan Allah karena memang kita manusia ilahi, tetapi dosa membuat kita kehilangan kodrat sebagai manusia ilahi. Nah, oleh karena itu hari ini kalau kita dengar firman bahwa dosa itu membuat kita kehilangan keilahian kita, mari kita beresi dosa, kembali ke firman. Bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Izinkan engkau hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Terus perkatakan firman. Terus firman mencetak pikiran kita. Selaraskan kelakuan kita dengan firman. Kita menjadi orang-orang yang ilahi. Amin. Satu ayat penutup hari ini ya. Yesaya 43 ayat 26. Yesaya 43 ayat 26. Saya kasih penghiburan buat teman-teman yang di rutan ya. Ada firman Tuhan yang berkata begini, Yesaya 43 ayat 26. Ingatkanlah aku, akunya huruf besar. Marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Apapun hari ini putusan dari hakim, putusan dari pengadilan atas bapak-bapak semuanya, mari berperkara dengan Tuhan. Sampaikan masalahmu. Dan katakan, Tuhan, aku kemukakan segala perkaraku. Dan engkau sendiri yang berkata, bahwa engkau akan menyatakan, aku benar. Amin. Ada ayatnya. Supaya apa? Hukumannya diperingan. Ya. Supaya apa? Terjadi mujizat. Tiba-tiba yang dari 5 tahun jadi 1 tahun sudah boleh keluar. Ya. Karena ayatnya ada. Mazmur 34 ayat 23. Mazmur 34 ayat 23. Mazmur 34 ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Yang percaya katakan amin. Ini ada firman-Nya. Jadi seru-serukan, ya, seru-serukan di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 23, Tuhan, Engkau membebaskan aku, membebaskan jiwaku. Tuhan, aku berlindung kepadamu. Dan Tuhan, aku tidak akan mendapatkan hukuman. Terjadilah atasku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ucapkan itu. Firman yang kau ucapkan, malaikat akan mengerjakannya. Dan secara supernatural, bapak-bapak semuanya akan mengalami keajaiban dari surga yang terbuka atas hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Boleh bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, ya Allahku. Tuhan Yesus Kristus. Firman ini adalah Engkau sendiri. Bapak, ampunilah kami karena kami sering abai terhadap firman yang kami dengar. Ketika Engkau mengunjungi kami, Tuhan, bahkan Engkau berhadapan dengan kami, kami tidak tahu bahwa Engkau hadir. Yaitu ketika firman disampaikan, kami tidak paham bahwa firman itu adalah Engkau sendiri. Tuhan, ampuni kami.
sehingga hidup kami seperti orang-orang yang terpisah dari kebaikan Bapa. Ampuni Tuhan. Nah, hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan meresponi setiap firman yang kami dengar. Kami mau berseru, yes, amin, terjadilah atasku. Aku terima firman. Tuhan, aku mau mengucapkan firman terus, menerus, terus, menerus. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan buatlah kami terus bertumbuh secara roh dengan supaya kami mengalami dewasa rohani. Dan kami menjadi orang-orang yang diberi warisan kerajaan surga. Kuasa, otoritas, kunci-kunci kerajaan surga. Mujizat, supernatural. Kami bisa terima Tuhan karena kami sudah menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menjadi satu roh dengan Engkau, menjadi satu roh dengan firman. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan Tuhan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Jamah satu persatu. Semua benteng-benteng yang ada di dalam hidup mereka. Dan itu bukan dari Tuhan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah mulai hari ini, cahaya Injil itu menerangi mata hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka akan mengalami realita Tuhan. Mengalami Tuhan nyata setiap hari di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana buat firman-Nya. Bagi kami sore hari ini jadi berkat buat kami semua. Tuhan memberkati pelayanan Ibu lebih lagi di luar sana nanti. Ya, Tuhan berkati.